semuanya, balik lagi di materi biologi. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas materi metabolisme dengan submateri enzim. Adapun tujuan pembelajaran dari pembahasan kita kali ini, yang pertama mengenai komponen enzim, yang kedua sifat-sifat enzim, yang ketiga mekanisme kerja enzim, yang keempat faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Namun sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya hubungan antara metabolisme dengan enzim? Nah, sebagai pengantar ya, gambarannya sebagai berikut. Ketika seseorang berlari, pasti membutuhkan banyak energi, ya enggak? Nah, karena semakin banyak aktivitas yang kita lakukan, maka semakin banyak pula energi yang diperlukan. Nah, energi yang diperlukan ini merupakan hasil dari proses metabolisme. Energi itu sendiri didapat dari mana? Ayo, didapat dari bahan makanan. Sebab energi kimia dalam makanan akan diubah menjadi energi lain melalui proses metabolisme. Dan perlu diketahui bahwa metabolisme itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, katabolisme atau proses penguraian, anabolisme atau proses pembentukan. Namun katabolisme dan anabolisme ini belum dibahas di video kali ini ya. Nah, kedua proses yang tadi itu memerlukan peran enzim untuk mempercepat terjadinya reaksi. Nah, disinilah kita akan mempelajari enzim itu apa, fungsinya bagaimana, cara kerjanya bagaimana, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung lanjut ke poin yang pertama mengenai komponen enzim. Enzim itu sendiri dibedakan menjadi dua macam berdasarkan komponen penyusunnya. Yang pertama itu ada enzim sederhana. Enzim ini hanya terdiri dari protein saja. Dan yang kedua ada enzim kompleks. Nah, enzim kompleks ini komponen penyusunnya yang pertama ada protein atau apoenzim. Bersifat labil, mudah terpengaruh suhu dan keasaman. Komponen yang kedua yaitu ada non-protein atau gugus prostetik, bersifat tidak mudah rusak atau tahan panas. Dan di komponen non-protein ini dibedakan menjadi yang pertama ada koenzim. Nah, koenzim ini atau senyawa organik. Contohnya seperti pada vitamin, NADH, koenzim A, dan yang lain sebagainya. Sedangkan komponen penyusun non-protein yang kedua yaitu ada kofaktor atau senyawa anorganik atau logam. Contohnya apa? Contohnya besi, ada kalium, natrium, dan lain sebagainya. Gambar ini ada contoh dari enzim kompleks di mana kan tadi penyusunnya ada dua nih, protein dan non-protein. Oke, yang protein itu yang berwarna ini, abu-abu, atau sering disebut dengan apoenzim. Sedangkan yang untuk non-protein atau gugus prostetik itu yang berwarna ungu, yang ini dengan yang ini. Dan protein yang non-protein tadi dibedakan menjadi dua lagi, yaitu koenzim yang ini dan kofaktor yang kecil ini. Dan itulah komponen dari enzim. Poin yang kedua mengenai sifat enzim. Yang pertama dipengaruhi oleh suhu dan pH. Nah, pada suhu tinggi enzim akan rusak dan tidak dapat berfungsi lagi. Suhu optimal untuk enzim bekerja yakni kisaran 30 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Artinya apa? Ketika enzim tersebut bekerja di atas suhu tersebut, enzim tersebut akan mengalami denaturasi atau akan mengalami kerusakan. Begitu sebaliknya, ketika enzim tersebut berada di suhu di bawah 30 atau berada di suhu yang rendah, otomatis enzim tersebut cara kerjanya akan menjadi terhambat. Nah, kalau yang untuk pH dipengaruhi oleh pH sebab ada enzim yang hanya bisa bekerja pada kondisi yang asam. Artinya ketika berada di lingkungan yang
basah, dia tidak bisa bekerja secara optimal, dan begitu sebaliknya. Lalu, tidak ikut bereaksi, artinya enzim hanya digunakan sebagai pempercepat reaksi namun tidak ikut bereaksi. Dapat digunakan berulang kali. Enzim dapat digunakan berulang kali sebab enzim tidak dapat berubah saat terjadi reaksi. Bekerja secara spesifik. Enzim hanya dapat bekerja pada substrat tertentu. Substrat itu adalah zat yang bereaksi. Misalnya, enzim lipase hanya bisa memecah lemak menjadi asam lemak. Enzim maltase hanya bisa memecah maltosa menjadi glukosa. Lalu dapat bekerja bolak-balik. Nah, enzim ini dapat bekerja menguraikan senyawa menjadi senyawa lain dan dapat pula menyusun senyawa-senyawa itu menjadi senyawa yang semula. Nah, contoh dari yang dapat bekerja secara bolak-balik di slide berikutnya ya. Poin yang ketiga mengenai mekanisme kerja enzim. Ada dua teori yang menyatakan bagaimana enzim tersebut bisa bekerja. Di teori yang pertama itu teori gembok dan anak kunci yang dikemukakan oleh Emil Fischer. Dia menyatakan bahwa sisi aktif enzim mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai untuk satu jenis substrat saja. Bentuk substrat sesuai dengan sisi aktif seperti gembok cocok dengan anak kuncinya. Maksudnya diibaratkan seperti ini. Enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat diibaratkan sebagai kunci. Jadi antara gembok dan kunci harus saling cocok. Begitu pula dengan enzim. Antara enzim dengan substrat harus cocok. Seperti gambar yang ini. Seperti gambar berikut. Dijelaskan enzim dengan substrat harus bisa menyatu. Jadi substrat akan menempel pada sisi aktif dari si enzim tersebut sehingga membentuk kompleks enzim substrat, keduanya bisa menyatu, kemudian akan terbentuklah enzim dengan produk. Lalu untuk teori yang kedua itu ada teori induced fit. Nah, itu dikemukakan oleh Daniel Koslan. Di teori ini menyatakan bahwa sisi aktif enzim bersifat dalam menyesuaikan struktur sesuai dengan struktur substrat. Maksudnya seperti apa? Kita lihat gambar berikut. Pada awalnya, substrat berbentuk seperti ini dan sisi aktif enzim berbentuk seperti ini. Berbeda kan keduanya? Akan tetapi ketika substrat mendekati sisi aktif enzim, otomatis sisi aktif enzim ini akan berubah mengikuti bentuk dari si substratnya sehingga membentuk kompleks enzim substrat sehingga menghasilkan produk yang meninggalkan sisi aktif enzim. Ingat, dalam teori ini menyatakan bahwa sisi aktif enzim mengikuti bentuk dari substrat. Balik lagi pada sifat enzim yang dapat bekerja secara bolak-balik, gambarnya seperti berikut ini ya. Diibaratkan yang berwarna hijau, yang warna hijau muda ini sebagai substrat A, yang berwarna hijau tua ini sebagai substrat B, dan yang berwarna merah ini sebagai substrat C. Dikatakan bolak-balik kenapa? Misalnya gini, substrat A yang warna hijau muda ini dia akan diuraikan menjadi substrat B dan substrat C, iya kan? Dari A menjadi B dan C. Sebaliknya, substrat C dia akan bereaksi kembali dengan substrat B akan membentuk substrat A. Jadi itulah yang disebut dapat bekerja secara bolak-balik enzim tersebut. Oke. Pada grafik berikut terdapat garis yang berwarna merah dengan garis yang berwarna
biru. Dan apa sih pembedanya? Kita bisa lihat bahwa enzim itu berfungsi untuk mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Apa buktinya? Grafik garis yang berwarna merah ini merupakan energi yang diperlukan untuk bereaksi ketika tanpa menggunakan enzim. Dan energi aktivasi yang diperlukan yakni dari sini sampai dengan segini. Dan berbeda halnya ketika menggunakan enzim, energi aktivasi yang diperlukan hanya sedikit. Nih, dari sini sampai dengan ini. Jadi jelas bahwa dengan menggunakan enzim, dia bisa mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Poin yang berikutnya yakni faktor yang mempengaruhi enzim. Ada suhu, konsentrasi substrat, dan konsentrasi enzim. Oke, suhu berdasarkan grafik gambar ini diketahui bahwa suhu optimal enzim untuk bekerja itu di kisaran 30 sampai 40 puncaknya untuk enzim tersebut dapat bekerja. Sehingga ketika suhunya sudah mencapai 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, otomatis kerja enzim tersebut akan menurun. Lalu konsentrasi enzim. Nah, berdasarkan gambar grafik menyatakan bahwa semakin besar konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi akan semakin cepat pula. Konsentrasi substrat berdasarkan gambar dari grafik menyatakan bahwa semakin banyak substrat, maka semakin cepat pula reaksi yang berjalan. Faktor yang mempengaruhi enzim berikutnya yakni ada perubahan pH. Berdasarkan grafik berikut, enzim pepsin yang berada pada lambung bekerja pada kondisi asam. Enzim ptyalin yang ada pada mulut bekerja pada kondisi netral, dan enzim trypsin yang berada pada usus bekerja pada kondisi basa. Jadi, setiap enzim bekerja pada tingkat keasaman yang berbeda pula. Lalu yang berikutnya ada aktivator. Aktivator ini merupakan zat-zat yang berfungsi untuk mempercepat reaksi enzim. Contohnya ada kalium, magnesium, klor, dan yang lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada inhibitor atau penghambat. Dibedakan menjadi dua, kompetitif dan non-kompetitif. Inhibitor kompetitif yakni inhibitor yang menghambat kerja enzim dengan menempati sisi aktif enzim sehingga substrat tidak dapat masuk ke dalam enzim. Contohnya pada gambar yang berikut, ini merupakan gambar dari inhibitor kompetitif, di mana inhibitor dia melekat pada sisi aktif enzim sehingga substrat tidak dapat masuk ke dalam enzim. Lalu yang berikutnya ada inhibitor non-kompetitif. Itu merupakan inhibitor yang mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Contohnya pada gambar berikut, di mana inhibitor dia tidak melekat pada sisi aktif enzim akan tetapi melekat pada sisi aktif enzim yang lain sehingga menyebabkan sisi aktif enzim ini akan berubah dan bentuknya tidak sesuai lagi dengan bentuk dari si substrat. Oke, di penutup pembahasan kita kali ini saya akan mengambil quotes dari Mary Riana yang menyatakan bahwa jangan jadi anak muda yang labil, banyak maunya tapi hasilnya nihil. Jadilah anak muda yang terampil, haus untuk belajar, upgrading knowledge and skill. Sekian materi pembelajaran kita kali ini mengenai metabolisme dengan submateri enzim. Semoga bermanfaat ya buat kalian semuanya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.